Ya, bisa dimulai. Itu dimulai. Ya, dimulai nih Pak, nih Ya, Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua pada pagi hari ini dapat mengudara di dalam Vkom pada hari Rabu, pada hari Jumat tanggal 3 April tahun 2020. Di mana saya akan memperkenalkan diri. Jadi host pada pagi hari ini adalah Bu Jumini, SPD, dan sebagai moderator adalah saya, Siti Marlina dari TKIT Miftahus Salam Melati. Kemudian yang menjadi presenter pada pagi hari ini adalah Bapak Haryadi SAG dari SD Pucung Imogiri Bantul. Betul Pak? Iya. Monggo sebelum dimulai kita berdoa dulu, semoga nanti Vkom hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yang baca basmalah, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari setelah silakan kepada Ibu Moderator acara Vkom hari ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Jumini selaku host pada Vkom pagi hari ini. Bapak dan Ibu peserta Vkom hari ini pada ini akan dipaparkan oleh Bapak Haryadi SAG dari SD Pucung Imogiri Bantul tentang teacherpreneurship. Nah, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki orang guru yang harus berkualitas. Jadi, guru yang berkualitas itu harus memiliki 4 kompetensi. Di antaranya 1, kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian manusia. Tetapi, untuk menjadi guru yang berkualitas itu tidak hanya memiliki kompetensi tersebut, harus memiliki jiwa kewirausahaan. Gagasan guru yang berjiwa dalam kewirausahaan itulah yang dinamakan teacherpreneurship. Nah, untuk saat ini akan dipaparkan oleh Bapak Haryadi SAG itu adalah teacherpreneurship, di mana akan dibagi menjadi 3 sesi. Jadi, sesi pertama adalah pemaparan materi, kemudian sesi kedua adalah sesi tanya jawab, dan sesi ketiga sesi penutup. Mari kita sambut bersama Bapak Haryadi SAG. Silahkan Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Bapak para guru, Bapak Ibu para guru, pendidik yang hebat pada pagi hari ini. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sebuah materi di mana terkait dengan kecakapan seorang guru, di mana guru diharuskan untuk memiliki jiwa-jiwa entrepreneur atau yang sekarang kita sebut dengan teacherpreneurship. Artinya guru yang harus memiliki jiwa-jiwa kewirausahaan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ini. Untuk itu ini saya share dulu materinya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di Vkom pada pagi hari ini. Di sini saya akan menyampaikan teacherpreneurship, yang mana teacherpreneurship adalah merupakan gagasan dan upaya untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan pada guru. Di sini ya, guru itu sebagai sosok panutan dan juga merupakan agen perubahan dalam pendidikan di Indonesia ini. Untuk itu, seorang guru yang akan dikenang oleh para peserta didiknya dan juga oleh para wali di lingkungan sekolahnya adalah guru-guru yang kreatif, inovatif, yang memiliki jiwa entrepreneur atau jiwa kewirausahaan. Jadi tidak hanya monoton, begitu. Sehingga guru itu harus punya ide-ide,
punya inovasi baru, tidak sama dengan yang lainnya. Misalnya seperti saya sebagai seorang pendidikan agama Islam itu harus mempunyai inovasi. Bagaimana materi-materi yang akan saya sampaikan itu bisa berkesan dan akan membekas di anak-anak didik saya. Sehingga saya harus selalu berinovasi seperti itu. Jadi teacherpreneurship ini akan memunculkan sikap mental dan jiwa seorang guru yang selalu aktif, kreatif, berdaya, bercipta, berkarsa, dan bersahaja dalam berusaha meningkatkan mutu pendidikan. Apabila seorang guru hanya monoton, tentunya pendidikan itu pun akan mengalami stagnan atau berhenti di situ saja, atau lari dalam treadmill artinya. Sehingga dia hanya lari sepertinya kencang, tetapi tetap aja diam di situ. Nah, seperti itulah. Jadi mari kita sebagai seorang pendidik harus benar-benar menumbuhkan ya jiwa kewirausahaan ini dalam dunia pendidikan kita. Nah, banyak orang yang berpikiran berbeda, artinya ketika orang itu seorang guru itu harus berwirausaha, bukan arti seorang guru itu harus memiliki usaha dalam artian usaha bisnis ya, bukan seperti itu. Kemarin di flyer yang pertama itu guru harus mempunyai usaha-usaha sampingan, kaitannya guru itu memiliki penghasilan yang tidak begitu hebat ya, tidak begitu banyak. Tetapi di sini yang saya inginkan, artinya yang ingin saya sampaikan bukan seperti itu. Artinya bukan guru harus berbisnis, itu tidak. Walaupun memang boleh berbisnis. Nanti jangan-jangan sampai malah bisnisnya jadi yang utama, gurunya jadi sampingan. Itu tidak boleh ya. Kalau kita sudah memiliki jiwa pendidik, kita harus benar-benar istilahnya fokuslah untuk mendidik anak didik kita, sehingga nanti anak didik kita menjadi orang-orang yang hebat yang bisa menjadi generasi penerus bangsa ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, kita lanjutkan ya. Jadi teacherpreneurship ini mempunyai 3 kompetensi. Yang pertama adalah technical skill. Yang kedua adalah conceptual skill. Yang ketiga adalah human skill. Nah, ketiga kompetensi teacherpreneurship ini harus dimiliki seorang guru supaya guru itu menjadi guru yang hebat seperti yang Bapak Ibu yang ada di Fitkom pada hari ini. Saya yakin itu, kemarin saya ikuti dari hari ke hari sudah saya ikuti, ternyata benar-benar hebat. Yang ada guru-guru yang bergabung di Fitkom batch 6 ya, ini ternyata hebat-hebat. Karena apa? Dari situ saya sudah melihat bahwasanya guru-guru ini benar-benar inovatif, kreatif, sehingga mengembangkan potensi yang ada itu benar-benar secara maksimal. Bapak Ibu guru, kita bahas lagi terkait dengan 3 kompetensi teacherpreneurship, yaitu yang pertama technical skill. Nah, technical skill ini adalah yang pertama, guru dikatakan memiliki technical skill atau punya keterampilan. Yang pertama adalah kemampuan dalam menerapkan keahliannya. Saya yakin Bapak Ibu guru untuk menjadi seorang guru itu harus memiliki kompetensi seorang pendidik, yaitu keahlian. Misalnya saya di sini adalah guru PAI. Saya mempunyai keahlian tentang bagaimana cara mengajar PAI. Nah, mungkin di situ juga Bapak Ibu guru kelas itu pasti mempunyai bagaimana dia mempunyai kompetensi untuk mengelola kelasnya, mendidik putra-putrinya, peserta didiknya. Itu harus memiliki technical skill, kemampuan dalam menerapkan keahliannya. S1-nya misalnya matematika, pasti dia punya keahlian tentang matematika. S1-nya tentang komputer, pasti dia mempunyai keahlian tentang komputer. Nah, seperti itu. Kemudian yang B itu kemampuan dalam penguasaan pendekatan. Baik itu pendekatan dalam pembelajaran, strategi pembelajaran untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, ini keberhasilan dalam proses belajar, mengajar itu juga ditentukan oleh ini, penguasaan pendekatan. Ya, strategi juga. Kemudian melaksanakan pembelajarannya itu pasti Bapak Ibu sudah memiliki penguasaan pendekatan dan strategi dalam mengajar. Kemudian
Kemampuan yang ketiga adalah mendayagunakan media pembelajaran. Nah, seperti pada pagi hari ini saya menggunakan media pembelajaran kaitannya dengan PowerPoint ya, media pembelajaran untuk penyampaian materinya supaya apa materi-materi yang disampaikan itu bisa diterima oleh peserta didik. Kemudian kemampuan mengelola waktu pembelajaran. Jadi bagaimana waktu ini bisa efektif dalam pembelajaran? Ini adalah termasuk technical skill seorang guru. Jadi itulah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah conceptual skill. Conceptual skill ini memiliki 3 yang harus dikuasai sebagai seorang pendidik. Yang pertama adalah kemampuan berpikir kreatif. Nah, ini Bapak Ibu, ini kadangkala guru itu hanya monoton itu terus yang diajarkan ya cuma seperti itu, konvensional sekali. Itu berarti guru belum memiliki kemampuan berpikir kreatif. Kalau mempunyai kemampuan berpikir kreatif, dia pasti ingin membuat kreasi-kreasi baru, bagaimana cara materi-materi ini bisa tersampaikan secara efektif. Baik itu menggunakan istilahnya media-media atau alat-alat peraga yang diciptakan sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian kemampuan menyelesaikan masalah. Seorang guru itu juga sebagai seorang problem solving atau sebagai guru guru BK ya. Kalau di dulu itu guru BP ketika saya SMP itu sering di BP saya karena saya itu ngeyel, tahu mangkat pramuka masuk ruang BP. Nah itulah. Jadi seorang guru juga harus begitu mempunyai kemampuan problem solving, menyelesaikan suatu permasalahan. Karena peserta didik pasti memiliki permasalahan-permasalahan dalam belajarnya. Entah itu kesulitan dalam membaca, entah itu kesulitan dalam menulis, entah itu kesulitan dalam memahami suatu materi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu kemampuan membuat karya ilmiah. Nah, membuat karya ilmiah ini sebagai suatu tuntutan sekarang karena untuk naik angka kreditnya atau untuk pengajuan kartnya itu untuk yang 3B ke 3C itu sekarang sudah diharuskan membuat sebuah karya ilmiah ya, atau istilahnya kalau di kita itu penilaian PTK ya, penilaian tindakan kelas, karena permasalahan-permasalahan di kelas itu pasti banyak sekali sehingga kita untuk mengatasi permasalahan itu kita harus membuat PTK. Nah, itu adalah kemampuan membuat karya ilmiah. Seorang guru itu tidak hanya mengajar saja, tapi dia terus mengembangkan, menginovasi dirinya. Artinya dia harus membuat karya-karya yang baru. Kita tulis, itulah kita tuangkan dalam tulisan. Itulah karya ilmiah yang didukung dengan istilahnya referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini, jadi conceptual skill itu mempunyai 3 kemampuan ini. Kemudian yang ketiga, ya, kompetensi teacherpreneurship itu yang ketiga yaitu human skill. Nah, kemampuan ya, yang pertama kemampuan berkomunikasi secara efektif. Nah, di sini seorang guru itu harus mampu berkomunikasi dengan peserta didiknya secara efektif, artinya imbal balik. Ya, tidak hanya searah seperti itu. Jadi seorang guru harus mampu berkomunikasi dengan anak didiknya itu dengan efektif. Kemudian yang kedua dalam human skill itu adalah kemampuan untuk memahami perbedaan individu. Nah, kita sebagai pendidik itu harus betul-betul memahami anak didik kita satu persatu, ya, satu persatu. Karena perbedaan individu inilah nanti yang akan bisa efektif tidaknya kita itu ketika kita memahami satu persatu peserta didik kita. Oh, si A ini misalnya dalam pendengarannya kurang. Terus yang B ini kok duduknya selalu ke depan-depan terus. Oh, berarti dia itu mempunyai kelainan penglihatan misalnya. Ya, itu kita harus paham itu. Kemudian ini perbedaan-perbedaan ini jangan menjadikan suatu permasalahan, tetapi justru perbedaan itulah akan membuat
suasana pembelajaran itu menjadi lebih efektif ketika guru itu mampu memahami perbedaan tersebut, gitu ya. Bapak Ibu yang saya banggakan. Terus kemudian yang keempat adalah yang ketiga ya, kemampuan memotivasi peserta didik. Jadi guru itu harus menjadi provokator, dalam arti ini provokator yang bagus ya, provokator untuk anak didiknya. Jadi provokator untuk memotivasi, misalnya memotivasi dalam belajar, memotivasi dalam kreativitasnya, memotivasi dalam kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu peserta didik itu kan berbeda-beda. Jadi kita harus memberikan motivasi kepada anak didik kita. Nah, itu kemampuan yang ketiga. Kemampuan human skill yang keempat adalah kemampuan untuk bekerja sama, kolaborasi. Nah, di sini ini guru itu kadangkala ketika berada di dalam ruang guru, nah kemampuan kerjasamanya ini kadang-kadang jarang muncul. Artinya dewe-dewe lah, egonya muncul, egosentrisnya muncul. Nah, aku kelasmu dewe. Aku yang ini. Nah, itu. Jadi kemampuan bekerja sama dalam artian kerjasama dengan antar pendidik ya, antar pendidik, kemudian kerjasama dengan wali muridnya, itulah kolaborasi. Disitulah yang harus kita miliki sebagai human skill untuk menjadi teacherpreneurship seperti itu. Selain untuk kerjasama dengan istilahnya para pendidik, antar pendidik, dengan kepala sekolah, ini juga kita harus mampu untuk membuat peserta didik kita itu juga memiliki jiwa kerjasamanya, artinya kerjasama yang bagus, kolaborasi antar peserta didik. Nah, makanya dibentuk kelompok-kelompok untuk berdiskusi dan sebagainya, itu adalah untuk menumbuh kembangkan yaitu jiwa kerjasamanya. Bapak Ibu yang saya banggakan, kemudian seperti itulah yang namanya teacherpreneurship. Itu bukan berarti guru harus mempunyai bisnis, bukan ya. Dalam artian kita harus berwawasan luas bahwasanya munculnya teacherpreneurship ini karena guru itu harus mampu memiliki jiwa-jiwa kewirausahaan. Ya, jiwa-jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh seorang pengusaha. Nah, gitu ya. Misalnya seperti ini, jiwa kewirausahaan yang pertama itu guru harus ulet dan tidak mudah putus asa. Nek ra ulet, misalnya kita itu ngajar ora ulet, ya udah nanti udah putus asa. Wah, muridnya ngayil-ngayil wis sak karepe wis wong gandeng itu wis anake uang ya ben lah. Nah, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar ini jiwa uletnya dan tidak putus asa ini harus kita tanamkan dalam jiwa kita sebagai seorang pendidik. Ya, orang mutungan, seperti orang desa itu orang pangso mudah patah itu kan, mutungan. Kemudian yang kedua, jiwa kewirausahaan, misalnya berani mengambil resiko. Ini seorang pebisnis itu juga seperti nekat, spekulasinya tinggi. Nah, kita juga seperti itu Bapak Ibu guru, dalam artian berani mengambil resiko ketika kita itu mengajar dengan prosedur yang benar, dan seandainya ada permasalahan, kita harus berani mengambil resiko itu. Kita selesaikan masalah tersebut misalnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Nah, seorang guru kalau tidak memiliki percayaan diri yang tinggi, di depan kelas wis gembrobyos, di depan murid-muridnya sudah istilahnya grogi, ya itu tidak jadi. Artinya guru seperti itu tidak jadi. Nah, kita sebagai seorang pendidik harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Nah, seperti pagi hari ini misalnya saya untuk menyampaikan materi ini tidak mempunyai percaya diri yang kuat. Nah, ndak enduk. Iki piye kemeringat. Nah, seperti itu. Jadi monggo Bapak Ibu ini untuk kaitannya dengan memiliki rasa percaya diri ini harus kita latih, harus kita tumbuhkan dengan mengikuti istilahnya seperti ini. Harus berani menjadi host, harus berani menjadi presenter, harus menjadi moderator. Nah, ini untuk melatih rasa percaya diri kita. Nah, kemudian yang keempat itu bersifat kreatif dan inovatif. Nah, guru itu dituntut untuk kreatif.
Terus piye supaya iki ngajar ben tersampaikan. Nah, kreatif, membuat alat peraga ya. Kemudian inovatif, menciptakan hal-hal yang baru lah. Menciptakan hal-hal yang baru. Iki wingi wis ngajar nganggo alat peraganya, misalnya nganggo alat bekas, misalnya nganggo botol. Sesuk nganggo apa meneh. Nah, seperti itu. Jadi selalu mempunyai inovasi. Inovasi. Kayak kok ono misalnya barang yang bisa dimanfaatkan untuk membuat alat peraga, ya kita buat. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi, ayo kita benar-benar kita tumbuhkan ini jiwa kewirausahaan seorang pendidik dalam hal istilahnya menuju ke tujuan pendidikan kita. Kemudian yang kelima, misalnya jiwa wirausaha berorientasi ke depan. Nah, ini seorang guru itu harus visioner, Bapak Ibu. Harus visioner. Tidak hanya monoton, ngene iki wis ora apa-apa mlaku, itu tidak boleh. Jadi kita harus berorientasi ke depan. Visioner. Jadi 5 tahun ke depan itu harus sudah punya angan-angan, oh saiki aku ngene, 5 tahun ini kudu luwih apik, seperti itu. Harus lebih. Wah, padahal ini kan kemajuan teknologi itu semakin hari semakin cepat sekali, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mempunyai visi ke depan, kita akan ketinggalan. Seperti itu. Seperti ini misalnya kejadian pada saat ini dengan adanya mabah ya, COVID-19. Mohon mic-nya yang ini masih aktif dimatikan dulu. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Jadi seorang pendidik harus berorientasi ke depan, visioner. Seperti saat ini misalnya kita tidak memiliki visi ke depan, bingung. Karena apa? Dengan adanya wabah COVID-19 ini kan jadi semuanya menjadi vakum. Pendidikan semua harus lockdown. Artinya lockdown harus berdiam diri di rumah, mengurangi aktivitas keluar. Nah, ini kan kita harus mempunyai kreativitas, inovatif seperti sekarang ini. Kita mengadakan VidCon, itu salah satu. Kemudian memiliki kemampuan memimpin. Nah, seorang guru itu harus mampu menjadi leader, ya, menjadi seorang pemimpin. Kalau guru tidak memiliki jiwa seorang leader, seorang pemimpin, itu bagaimana mengkondisikan kelas, bagaimana nanti anak-anaknya yang ramai bisa dikondisikan. Atau misalnya seorang guru menjadi ketua KKG, bagaimana bisa mengkondisikan KKG-nya kalau dia tidak memiliki jiwa leadership ya, atau kemampuan memimpin. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi teacherpreneurship inilah yang nanti akan menjadi istilahnya tren ke depan, karena di era digital sekarang ini ya, kita ini benar-benar dituntut untuk kreatif, dituntut untuk berinovasi, selalu berinovasi. Tidak hanya seperti itu, ya, tidak hanya diam diri, tetapi tuntutan zaman semakin banyak, kita akan ketinggalan. Dan nanti anak didik kita pun akan mengalami ya sama, karena guru itu digugu dan ditiru. Ketika guru itu mempunyai jiwa yang inovasi, tentunya anak-anak kita juga akan meniru, duplikasi ya, menduplikat gurunya. Itu. Jadi ketika gurunya itu mempunyai jiwa seorang pemimpin, otomatis mungkin di antara anak didik itu juga nanti akan menjadi seorang pemimpin juga. Karena apa? Meniru Pak Guru. Nah, Pak Guru nek mimpin apik, aku kepengin. Nah, seperti itu. Jadi ini di era sekarang ini memang guru itu harus benar-benar mengembangkan kompetensinya. Kalau tidak akan ketinggalan, dan anak didik kita yang akan kasihan, karena nanti anak didik kita juga akan mengalami istilahnya tidak berkemajuan gitu ya, tidak maju seperti itu Bapak Ibu. Jadi ayo mulai sekarang kita tanamkan jiwa seorang usaha atau kewirausahaan ini pada diri kita masing-masing, diri kita sebagai seorang pendidik, sehingga nantinya akan menjadi seorang guru yang prestatif, artinya mempunyai prestasi, mampu berkolaboratif, mampu berkompetisi, artinya mempunyai daya saing yang hebat. Kita mampu bersaing baik di dalam negeri maupun ke luar negeri ya. Dan juga ini bekerja keras, guru itu harus bekerja keras.
tidak hanya berpangku tangan Bapak Ibu. Jadi kita harus berinovasi, membuat konten-konten pembelajaran yang dulu saya pernah ikut itu sekarang macet Bapak Ibu, yaitu lektora di BTKP itu sekarang kok saya itu belum sampai bisa itu sudah berhenti. Nah, kemudian seorang guru juga jangan pantang menyerah. Iki istilahnya mikrofonnya macet terus menyerah, wes mandek wae. Nah, tidak boleh. Nah, terus mempunyai percaya diri yang memadai tadi ya, berani menanggung risiko dan seterusnya. Itu ada 14 yang saya tulis di sini adalah menghargai uang, apa istilahnya kreatif, inovatif, pandai menangkap peluang bisnis. Nah, ini bisnis itu dalam artian misalnya kalau di kita di pendidikan itu misalnya mengembangkanlah anak-anak untuk dilatih membuat suatu keterampilan. Kemudian kalau yang sudah SMK ya ini misalnya membuat suatu produk kemudian kita pasarkan itu boleh. Jadi kita melatih untuk mempunyai jiwa kewirausahaan juga kepada anak didik kita. Nah, seorang guru harus itu karena menjadi teladan. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan teacherpreneurship. Intinya, dari teacherpreneurship ini bisa saya simpulkan bahwasanya seorang guru harus memiliki jiwa kewirausahaan dalam dunia pendidikan. Dalam artinya mengembangkan potensi yang ada, kompetensi seorang guru itu kita kembangkan seperti seorang wirausaha. Jadi, seperti itulah teacherpreneurship Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi yang pertama yaitu penyampaian materi. Kemudian yang kedua nanti monggo tanya jawab. Saya persilahkan kepada moderator untuk memimpinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus dan menarik sekali ya Pak ya. Mari Bapak dan Ibu semua, untuk sesi pertama sudah selesai yaitu pemaparan dari Bapak Haryadi. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu bisa mengirimkan chat ke Bapak dan Ibu ini dan atau bisa raise hand. Silahkan hanya diklik nanti. Bapak sudah beberapa chat, saya bacakan ya Pak ya. Ada pertanyaan. Ini dari Ibu Biatun. Sebentar. Ya, dari Ibu Nur Biatun. Benar ya? Sama tidak ya partnership dengan kepemimpinan itu? Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Jadi partnership ini diambil dari kata entrepreneur Bapak Ibu. Jadi entrepreneur itu jiwa kewirausahaan. Kalau leadership itu masuk di dalam partnership, artinya leadership itu kepemimpinan. Nah, di dalam partnership ini ada jiwa kepemimpinannya. Nah, itu bedanya. Jadi leadership atau kepemimpinan itu masuk di dalam entrepreneur Bapak Ibu. Jadi entrepreneur itu jiwa-jiwa perusahaan. Salah satunya yaitu sebagai seorang pemimpin. Sebagai harus mampu menjadi leadership-nya. Nah, mempunyai cara-cara memimpin yang bagus seperti apa itu leadership. Seperti itu ya Bapak Bu Nur Biatun. Jadi bedanya itu cuman kalau leadership itu di dalam entrepreneurship itu ada leadership-nya. Jadi sudah masuk di dalam entrepreneur. Nah, dari kata entrepreneur kemudian kalau guru jadi teacherpreneurship. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin seperti itu jawaban saya. Bisa dipahami Bu Nur Biatun? Bu Nur Biatun. Bisa Pak. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Bapak. Ya. Bagaimana kira-kira kiat-kiat guru dalam berusaha sampingannya? Maksud gini, saya kira isinya kiat-kiat guru dalam berusaha sampingan untuk mendapatkan koin gitu. Jadi masih seperti yang flyer pertama itu Pak. Oke. Jadi pemahaman teacherpreneurship itu masih ada ini. Jadi guru jadi pengusaha gitu Pak. Ya.
Monggo itu Pak. Oke, ya memang yang pertama itu siapa yang kemarin yang buat aku malah lupa. Jadi belum saya sampaikan ini loh intinya seperti ini. Cuma ditanyakan kan kemarin judulnya apa Pak? Judulnya teacherpreneurship. Nah seperti itu. Mungkin dikiranya guru itu harus memiliki usaha-usaha sampingan yang bisa menambah income begitu ya. Tetapi itu juga boleh sih karena Iya. karena yang nama entrepreneurship itu harus memang dimiliki oleh setiap orang. Artinya untuk istilahnya untuk keterampilan hidup ya, life skill-nya itu memang harus dimiliki. Guru juga harus mempunyai jiwa wirausaha di samping usaha dalam artian di dunia kita di pendidikan, artinya kita harus inovasi dan misalnya kita juga di luar, artinya untuk menambah income itu kita harus ini saya juga sekarang tuh sudah baru mengembangkan bisnis juga untuk istilahnya harus memiliki jiwa seperti itu biar nanti bisa menopang income, backup income di belakang. Pasif income-nya apa? Nanti saya juga memiliki bisnis juga Bu, Bapak Ibu semua ya. Jadi kita juga harus seperti itu, tidak. Jadi karena kita itu di masyarakat itu wah guru ya gitu ya. Paling tidak kita memberikan contoh. Orang mengkor mulang tok, tapi kayak kok yo duwe usaha warna-warna yo wah kayak ngulele wah banget kayak itu ndak apa-apa Bapak Ibu. Cuman yang saya tekankan jangan sampai seorang guru terus lupa dengan tugasnya. Gandeng aku bisnis iki wirawiri rono bar mulang tinggal 12 rono ngurusi bisnisnya ya itu nanti yang kacau. Artinya kalau pilih-pilih bisnis yang nanti di luar jam kerja Bapak Ibu, monggo itu boleh. Begitu ya Bapak Ibu. Itu tadi memang yang pertama kemarin Iya, guru itu betul. harus punya sampingan. Mungkin seperti itu. Kemudian Iya. ini ada lagi yang mau tanya Pak. Iya. Maaf, itu poin ke-13. Poin ke-13-nya di paparan Bapak itu. Iya. Untuk menangkap peluang bisnis kira-kira apa saja ya? Itu sekedar usul gitu Pak kalau bisa ditambahkan. Oke, jadi Nah, itu pandai menangkap peluang bisnis gitu Pak. ya, kalau kita lihat ya kalau kita di sekolahan itu seorang kepala sekolah itu juga di kompetensinya harus ada kompetensi kewirausahaan. Nah, di sini kalau kita itu seorang kepala sekolah ataupun seorang guru itu kalau kita di dunia pendidikan dalam hal pandai menangkap peluang bisnis itu saya sampaikan tadi ketika itu di tingkatan SMK ya itu anak didik kita misalnya di SMK kejuruan ya. Jadi apa karya anak didik itu kalau bisa bernilai jual gitu. Itu. Kalau di tingkat SD itu di tempat saya itu kan ada ekstra yang namanya tata sungging Bapak Ibu, tata sungging wayang. Jadi anak didik di SD saya itu sudah bisa menjadi seorang pebisnis atau pengusaha karena di rumah itu mereka juga mengembangkan itu tata sunggingnya, kemudian dia nata, nyungging wayang, kemudian dia bisa menjual. Nah, ketika itu sekolahan itu mampu istilahnya memberikan kontribusi di anak dan juga di sekolahan, artinya nanti sekolahan juga bisa hasil karya anak itu kita pamerkan di misalnya acara-acara, misalnya kalau di Bantul itu ada Bantul Expo ya, itu kita tampilkan hasil karya anak. Nah itu ketika ada yang tertarik pasti mau membelinya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi atau mungkin kalau sekarang itu di sekolahan itu ada misalnya di tempat anak saya itu ada di SD Karangkajan ya ada Mukartamat ya itu salah satu peluang bisnis juga karena daripada anak-anak itu jajan di luar sekolahan memanfaatkan suatu lahan yang kosong dibuat ruangan dibuatlah istilahnya market atau sudah diajarkan ke bisnis misalnya di sekolah-sekolah itu juga ada market day itu kan melatih juga itu peluang-peluang bisnis artinya nanti juga gurunya bisa membantu anak didik kita ada didiknya untuk ini berjiwa wirausaha juga. Nah, peluang bisnis di sekolah itu sebenarnya banyak Bapak Ibu ketika kepala sekolah itu mempunyai jiwa entrepreneur atau jiwa usaha itu pasti macam-macam di sekolahan-sekolahan itu saya lihat dulu ada macam-macam ya. Nah, mungkin seperti itu Bu. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu?
Kalau peluang-peluang bisnis nanti bisa japri aja ya. Peluang bisnis apa? Wah, sekarang peluang bisnis yang bagus tuh menjual masker dan hand sanitizer, Bapak Ibu. Itu baru kosong di mana-mana. Terus Bapak, sesuai dengan kondisi dan situasi Nah, Bapak. itu artinya membaca peluang itu seperti ini itu. ada, lurus nih Pak. Kemudian ada yang bertanya lagi Pak, ini dari Ibu Istriani. Tanya kalau pengelolaan keuangan itu masuk di dalam entrepreneurship tidak Pak? Gitu. Jadi pengelolaan keuangan. Ya, Oke, itu juga termasuk dalam artian ketika sekolah itu mampu mengalokasikan keuangannya untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah, itu termasuk entrepreneurship. Artinya sekolah itu mempunyai inovasi dalam hal pengelolaan keuangan, tidak hanya monoton, mengkur dinggo istilahnya dinggo sarana prasarana dan sebagainya. Mungkin sarana prasarana juga bisa. Misalnya ini saya buat sarana prasarana untuk meningkatkan pendidikan anak. Nah, itu. Misalnya ini kok ini untuk pembelajaran misalnya. Oh, ini keuangannya ini kok kayaknya ada untuk plot untuk pembelian alat peraga ya. Nah, ini digunakanlah untuk pembelian alat peraga. Oh, ini LCD-nya baru 2. Tahun depan ini harus saya kelola untuk bisa membelikan LCD setiap ruang 1 misalnya seperti itu. Nah, itulah jiwa-jiwa inovasi seperti itulah. Jiwa-jiwa kreatif itulah yang nanti akan menumbuhkan istilahnya apa ya? Sekolahan itu akan menjadi maju seperti itu. Jadi karena kreatif dan inovasi seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa pengelolaan keuangan bisa. Tergantung nanti itu menyalahi prosedur atau tidak ya. Ketika kan ada aturannya bos itu penggunanya. Ketika penggunaannya bos itu sudah sesuai dan itu bisa untuk misalnya untuk meningkatkan mutu pendidikan, tidak masalah Bapak Ibu saya kira. Itulah yang namanya entrepreneur ya. Monggo Bapak Ibu bisa dimengerti ya. Mari Bapak dan Ibu kalau mau bertanya langsung juga boleh. Mic-nya dibuka mungkin. Ini saya bacakan. Iya, monggo. Oke. Peluang usaha apa saja kira-kira yang cocok untuk seorang guru? Oh begitu. Ya, oke, terima kasih. Sebenarnya banyak sekali ya, dalam arti di dunia ini kan banyak peluang sebenarnya. Misalnya seorang guru dia mempunyai kreativitas untuk menulis. Ya, menulis. Kita tulis saja buku. Ya, kita menulis buku, itu otomatis ketika buku itu laku, kita tawarkan ke penerbit dan laku, wah itu jutaan Bapak Ibu hasilnya, royaltinya nanti ketika nanti sudah dicetak 1000 eks lembar itu aja udah, misalnya 10.000 eks lembar, 100.000 eks lembar, udah itu, wes iso leren dadi guru mang. Nah itu ya. Jadi sebenarnya banyak, seorang guru itu memang keterbatasan waktu, jadi kita harus memilih-milih. Nah sekarang banyak guru itu yang di rumahnya setelah pulang mengajar itu main HP, kita towo-towo istilahnya itu bisnis online ya, kita menawarkan apalah, kita hanya pahitan HP dan tawar-tawar dan sebagainya, itu nanti juga akan mendapatkan fee seperti itu, jual-jual gitu ya lewat HP dan sebagainya seperti itu peluang. Sekarang sudah zamannya digital. Mungkin ibu-ibu yang pandai memasak lah, wes baru mulai sekolah tak masak, masaknya enak dan murah, tawarkan aja lewat GoFood, GoSend dan sebagainya ya. Itu peluang bisnis. Misalnya ini Bu Jumi ini pandai membuat roti ya, rotine digawe sih, tawarke, dipoto sing apik kae, terus menarik kae, terus dikirim ke semua marketplace yang ada di media sosial. Pasti tertarik itu. Akhirnya apa? Akhirnya do pesen. Nah, nek pesen, nah ini yang harus menjadi seorang leader. Dia tidak harus nandangi sendiri. Nek ditandangi sendiri, dadi guru iso leren. Nah, harusnya dia punya tenaga. Nah,
tenaga ya yang kerja, kita hanya sebagai leadernya. Nah, kita tinggal ngelola, istilahnya manajemen kita itu ya. Itu banyak. Ini ada teman juga yang kemarin itu bikin apa istilahnya masker, bikin jilbab, sekarang sudah ngebum, hasilnya sudah ratusan juta. Bikin jilbab dan sebagainya. Itu karena apa? Dia sekarang tinggal mengelola tenaga kerjanya aja, kemudian manajemennya aja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini mungkin itu ya. Jadi banyak peluang di dunia ini untuk seorang guru itu banyak sekali. Apalagi guru-guru yang kreatif, apalagi yang saya yakin di grup ini ya, di grup kita ini mampu membuat konten-konten yang menarik. Nek ditawakin yang marketplace, dijual beli Bukalapak ataupun di Shopee, mesti gambarnya menarik-menarik sehingga orang itu akan tertarik. Wah ini sing tawa wae yo ayu, kayak iki kok menarik. Pasti itu wis engko do tuku. Apa yang jadi produknya itu ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Monggo, halo. Ya, mari Bapak dan Ibu ada yang mau tanya langsung juga boleh ini Bapak. Mungkin Bapak pemahaman awal tadi itu teachership itu masih dalam bayangannya itu jadi guru juga nyambi gitu loh Pak, seperti itu. Nyambi dodolan, nyambi jualan, seperti itu. Nyambi bisnis gitu. Tapi ternyata tidak. Jadi jiwa kewirausahaannya yang kecil gitu ya Pak ya. Jadi untuk mengelola pembelajaran biar menarik untuk anak gitu Pak. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi istilahnya teacherpreneurship ini upaya atau gagasan kita supaya jadi guru itu ya harus tidak putus asa, artinya mempunyai jiwa yang pantang menyerah, pekerja keras gitu ya. Itu ya memiliki jiwa-jiwa sebagai seorang pengusaha itu loh Bapak Ibu. Kemudian yang penting lagi yang harus kita tekankan sebagai teacherpreneurship itu harus guru yang kreatif dan inovatif ya, itu sehingga selalu dia berinovasi untuk membuat media pembelajaran supaya pembelajaran itu menarik, seperti itu. Mungkin itu yang ditekankan di sini. Bukan sebagai seorang pebisnis ya, bukan. Tapi juga boleh jadi seorang pebisnis itu boleh, tapi ya jangan sampai nanti terus gurunya nggo sampingan, live bisnis jadi utama. Itu banyak terjadi Bapak Ibu. Jadi ketika bisnisnya sudah berhasil itu gurunya nggo sampingan wae, sing penting esok pinjer, sore pinjer, awane popong nang ndi mbuh ora ngerti. Mungkin itu Bapak Ibu. Iya Pak. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Iya. Jadi bagaimana dari Ibu Jumini nih? Iya. Jadi bagaimana cara mengajak teman-teman untuk mau diajak berwirausaha? Karena di sekolahan saya itu kadang susah diajak untuk maju, seperti itu. Oke. Jadi teman-temannya. Iya, nggih. Sudah nggih Bu, itu ya pertanyaannya. Halo, pertanyaannya itu ya? Iya, pertanyaannya jadi mengajak teman-teman untuk berwirausaha. Karena di sekolahannya itu ini banyak nggak mau itu Pak, nggak mau maju seperti itu. Yang susah diajak maju. Oke, jadi kalau di sekolahan itu kalau saya alami itu tergantung istilahnya leadernya. Di sini dalam hal ini adalah kepala sekolah. Ketika kepala sekolah itu mempunyai jiwa entrepreneur juga, mempunyai jiwa kewirausahaan juga, pasti dia ingin mengajak anak buahnya, artinya para guru itu untuk juga memiliki, misalnya kepala sekolah yang mempunyai entrepreneur, dia pasti akan supaya guru-guru itu mampu membuat alat peraga bagaimana, misalnya mengadakan halo ya, jadi misalnya kepala sekolah itu mengundang narasumber untuk membuat konten-konten pembelajaran, terus kemudian mengadakan di sekolahnya. Itu salah satunya mungkin Ibu. Kemudian misalnya
di lingkup MKKS, kemudian kepala sekolah misalnya mengundang guru-guru itu untuk mengikuti diklat pembuatan alat peraga sederhana misalnya seperti itu. Itu merupakan cara-cara untuk biar menarik. Kalau di sekolah itu tidak pernah ada ya cuma seperti itu. Kalau tadi malam dikatakan zona aman, sudah ada zona aman ya wis meneng wae aman, malah ora ribet. Nah, saya seperti itu. Mungkin itu, Bu. Ya. Ibu betul, Pak. Iya. Ya. Tanya lagi, Pak. Monggo. Iya, monggo. Halo, Bu Nurul. Kok enggak ada suara? Oh, yang tadi itu pertanyaan Bu Nurul, bukan Bu Juni ya? Gitu, Iya, iya. Ya, sama-sama Bu Nurul. Bu Nurul, sekarang sudah gamblang gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo kalau dari partisipan, kalau mau bertanya langsung. Gimana Bapak? Game Bapak ini? Sebenarnya sudah banyak pertanyaan Bapak jawab. Dan Ibu dan Bapak di sini juga sudah gamblang dengan untuk monggo Bapak menyimpulkan bisa untuk menutup sesi ini disimpulkan dulu Bapak monggo. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kesimpulan dari materi pada pagi siang hari ini yaitu tentang teacherpreneurship itu intinya bahwasanya seorang guru itu harus menumbuh kembangkan jiwa-jiwa kewirausahaannya dalam menyampaikan atau istilahnya mencapai tujuan pendidikan kita, yaitu guru yang memiliki jiwa kreatif, inovatif, dan juga jiwa-jiwa yang dimiliki seorang usaha. Itu harus ditumbuh kembangkan kepada Bapak Ibu guru sebagai seorang pendidik. Mungkin itu, jadi jangan sampai guru itu hanya stagnan atau monoton itu saja ya. Itu saja. Tetapi harus benar-benar kreatif dan inovatif Bapak Ibu. Mungkin itu kesimpulannya ya. Terima kasih. Dan Ibu semua, itu tadi pemaparan dari Bapak Gus menutup sesi pada pagi hari ini. Jadi selaku moderator banyak salah mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu kami serahkan kepada Ibu Jumini sebagai host. Dan Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih atas peran dan partisipasinya dalam acara Fikon hari ini, yaitu teacherpreneurship. Marilah acara ini kita akhiri dengan baca doa bersama-sama, dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apabila dalam membawakan acara ini saya banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bapak ini kan sudah selesai, jadi saya kan hostnya. Jadi saya end meeting gitu ya Pak ya? Iya, kayaknya seperti itu. Bupur, gimana Bupur? Iya. Ya, jadi kan saya berarti yang end meeting ya Pak ya? Iya. Ada yang memakai buat latihan nggak? Oh, iya. Monggo Ibu dan Bapak yang mau memakai untuk latihan Bu. Itu Bupur. Iya, monggo. Kalau tidak ya langsung end meeting aja. Oh iya. Ada yang mau latihan enggak Bu ini? Kalau enggak ada, saya end meeting ya. Belum siap, Bu. Saya belajar dari anak EW, anak EW laporan. Iya, sama. Mas Aran anak EW itu ya, anaknya. Oke. Soalnya kan mendadak juga tau Bu. Kalau ini kan saya juga sama adik kecil juga yang ini. Jadi waktu ini baru gitu. Nah, kalau enggak saya end meeting aja ya Bu ya.